melakukan pembebasan materi Merdeka Mengajar pada platform Merdeka Mengajar. Ada 5 modul yang akan kami sajikan hari ini. Modul 1 akan disampaikan oleh Ibu Tri Wahyuni. Modul 2 akan disampaikan oleh Ibu Pipih Mariani. Modul 3 akan disampaikan oleh Ibu Novi Ulfatin. Dan modul 4 akan disampaikan oleh Ibu Desa Sri Dewi Anjani. Dan modul 5 akan disampaikan oleh Ibu Herista Winani. Sedangkan saya, Sri Indrayani, akan menyampaikan kesimpulan. Kita langsung saja kepada modul 1, kepada Ibu Tri Wahyuni, SPD GR. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Di kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bisa bersandar sendiri, baik itu lahir maupun batin, tanpa tergantung oleh orang lain. Yang kedua adalah, apa peran kita sebagai guru? Ya. Yang pertama adalah mendidik anak. Mendidik anak, menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita bangun saat ini adalah anak-anak, yang masih anak-anak. Oke, kemudian untuk poin ketiga adalah ingin menjadi apa kita sebagai guru. Ya, kita ingin menjadi guru seperti apa? Poin di sini sangat penting karena kita itu dengan adanya perubahan zaman yang sangat dinamis dan digital, kita dituntut untuk menjadi guru yang adaptif. Artinya, kita harus mampu beradaptasi dengan hal apapun, baik itu dengan kemajuan teknologi, baik itu dengan anak-anaknya yang sekarang apa-apa serba digital. Jadi kita dituntut untuk selalu adaptif. Oke, untuk kesimpulan modul 1 kali ini adalah pendidik itu menuntun. Arti kata menuntun adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oke, cukup. Itu adalah kesimpulan dari modul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Pipih Mariani akan menyajikan modul 2 tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan juga merupakan instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban. Pendidikan dapat juga diartikan sebagai tuntunan, maka mendidik dapat kita artikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada dalam diri peserta didik untuk mencapai hidup yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik secara individu maupun dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan pengajaran memiliki arti cara menyampaikan ilmu atau manfaat kepada anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan hidup dan tumbuhnya peserta didik. Tapi kita bisa menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri mereka dengan cara mengembangkan budi pekerti, pikiran dan jasmani mereka sehingga mereka dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan kodratnya. Terkait dengan pendidikan Indonesia selama 1 abad, tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai hari ini sistem pendidikan kolonial Belanda masih digunakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Sistem perintah ataupun sanksi seperti misalnya guru memberikan hukuman fisik yang berat kepada siswa jika siswa tidak dapat menyelesaikan tugas, ataupun sistem penilaian yang terlalu berorientasi kepada angka atau pencapaian kognitif, sehingga membuat pencapaian kompetensi sosial emosional siswa cenderung terabaikan. Sistem kolonial Belanda juga lebih bersifat diskriminatif, yang artinya ada pembedaan antara pendidikan yang ditempuh oleh kaum pribumi dan non-pribumi. Tentunya hal ini bertentangan dengan budaya Indonesia.
Karena itulah Ki Hajar Dewantara menggagas sebuah sistem yang bersifat humanis dan transformatif, yaitu dengan menggunakan sistem Among. Sistem Among sendiri memiliki slogan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mengunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya sebagai guru kita harus memberikan contoh yang baik atau teladan kepada peserta didik. Ing Madya Mengunkarso artinya sebagai guru kita harus membangkitkan semangat yang ada dalam diri siswa agar mereka terus maju, bukan malah melemahkan semangat mereka. Sedangkan Tutwuri Handayani memiliki arti kita sebagai guru mendorong para siswa untuk dapat hidup mandiri atau merdeka, tumbuh kembangnya secara maksimal. Kita sebagai pendidik harus mampu menghayati pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat humanis, agar kita mampu menghantarkan para peserta didik kita agar siap bersaing pada masanya kelak nanti. Sebenarnya sistem pendidikan kecerdasan secara ala barat dapat diterapkan di negara kita, asalkan syaratnya kita juga mengajarkan pendidikan kebudayaan dan juga pendidikan nasional kepada mereka untuk mencapai demi terwujudnya keluhuran manusia, nusa dan bangsa. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modul 2 pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Noful Fatin, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 7 Lampung Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 3 dengan tema mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam materi ini ada 3 tema yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, dan yang ketiga yaitu kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat keadaan, baik itu berupa kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan kodrat keadaan. Kemudian yang kedua yaitu kodrat alam, diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi geografisnya. Di sini kita menjadikan pendidikan sebagai tuntunan. Guru seyogyanya dapat mengembangkan akal budi sesuai dengan kodrat alamnya. Selanjutnya, kodrat zaman, yaitu merupakan kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis dari waktu ke waktu, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Untuk itu, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Guru seyogyanya mampu menyesuaikan penggunaan, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan media pembelajaran yang mampu melayani berbagai gaya belajar baik audio, visual, maupun kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, berinovasi, berkarya, serta berbudi luhur. Dari sinilah guru hebat melahirkan anak bangsa yang dahsyat. Nah, untuk mewujudkan transformasi pendidikan sehingga pendampingan yang dilakukan oleh pendidik dapat utuh dan menyeluruh, maka harus menerapkan asas trikon. Apa itu trikon? Yang pertama yaitu kontinuitas, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Kontinuitas yaitu kesinambungan. Jadi pembelajaran dilakukan itu secara berkesinambungan, tidak loncat-loncat. Pengetahuan sekarang itu merupakan lanjutan dari pengetahuan yang dulu pernah ada. Selanjutnya konvergen, yaitu mengambil sisi baik dari beberapa metode, mengadopsi dan menerapkan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat sehingga menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir yaitu konsentris, mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri. Pembelajaran harus tetap memberdayakan dan melestarikan budaya masing-masing daerah, karena budaya bisa lestari jika generasi muda mengenal budayanya. Tidak dapat dipungkiri, siswa kita saat ini mengalami proses belajar yang sangat berbeda dengan kita dahulu.
Globalisasi dan perkembangan iptek, terutama terkait teknologi informasi, sangat mudah diakses oleh siswa. Ini adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak dapat menolak maupun menghentikannya. Maka sebagai pendidik, kita jangan malah menjauhkan peserta didik dari teknologi, namun kita harus membantu murid untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima, mengolah informasi, dan bijak dalam merespon pengaruh dari luar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada modul 4 ini saya, Desa Sri Dewi Anjani, guru bidang studi PKWU, melakukan aksi nyata tentang materi budi pekerti. Pada bagian ini saya akan memaparkan materi tentang modul budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kita dapat memahami gagasan Ki Hajar Dewantara sesuai tujuan dan asas pendidikan nasional, serta untuk melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, seringkali kita berusaha untuk menjadikan peserta didik kita sebagai sang juara, yaitu dengan cara melatih peserta didik kita dengan berbagai macam materi yang akan dilombakan secara terus-menerus. Namun kita tidak boleh lupa bahwa selain dari materi tersebut, peserta didik juga memerlukan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya genap pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan sehingga dapat menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, dan rasa afektif. Perpaduan dari cipta dan rasa ini menghasilkan sebuah karsa, yaitu psikomotorik. Dalam hal ini kita juga dapat melihat contoh-contoh yang sering terjadi di sekeliling kita. Misalnya, jika kita terbiasa jujur, maka kecil kemungkinan kita tidak akan melakukan kecurangan dan kita akan merasa terganggu dengan ketidakjujuran di sekeliling kita. Dalam hal tersebut, kita dapat melihat perpaduan antara wawasan tentang kejujuran, yaitu kognitif, perasaan gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran, yaitu afektif, dan watak perilaku, yaitu psikomotorik. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, menurut Ki Hajar Dewantara. Biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti takut, cemas, gelisah, tak percaya diri, kecewa, dan lain sebagainya. Dan ada intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Kedua bagian inilah yang menjadi dasar penjelasan Ki Hajar Dewantara mengenai kertas yang bertuliskan tulisan samar dalam pendekatan konvergensi. Lalu, bagaimana watak dan budi pekerti bisa terbentuk? Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih peserta didik. Keluarga juga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menjadi sempurna, yaitu sebagai laboratorium awal dan utama melatih budi pekerti agar anak siap menjalani kehidupan masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti sesuai dengan tuntunan dan teladan yang dibutuhkan oleh murid. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat manusia, sehingga kita sebagai seorang pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Dengan tuntunan dan pendampingan yang tepat, murid dapat memahami kecerdasan budi pekerti. Contoh, seringkali kita menemukan murid yang pemalu dalam berpendapat. Sebagai pendidik, kita harus mampu menggali potensi kecerdasan budi pekerti dalam dirinya dengan membuatnya sadar mengapa dan betapa pentingnya. 1. Melatih keberanian berpendapat, yaitu akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku, yaitu rasa.
dan 3 memunculkan kehendak yaitu karsa. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak dan bertindak semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai seorang pendidik. Karena itu semua dapat menjadikan murid kita berefleksi, memberikan makna. Maka murid akan dapat menjadi individu yang merdeka. Demikianlah modul dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia. Perkenalkan, saya Harista Winangi, guru bidang studi matematika. Saya akan memaparkan atau berbagi mengenai modul 5. Pendidikan dapat mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik, yaitu guru, harus memahami fungsi pendidikan. Apa fungsi pendidikan? Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid untuk siap di masa depan dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah global bersama-sama untuk mencapai keselamatan dan bahagia. Tidak cukup untuk kepentingan sendiri atau individualistik, kita harus berkolaborasi dan bekerja sama di dalam lingkungan masyarakat. Fungsi pendidikan akan berjalan jika yang pertama, murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Dan yang ketiga, pendidik adalah menuntun untuk murid bahagia dan selamat. Dan yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupan, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Untuk membangun itu semua, tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab, tetapi keluarga dan masyarakat. Keluarga, masyarakat, dan sekolah adalah trisentra pendidikan, di mana trisentra pendidikan adalah wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Sri Indrayeni, Guru Kimia SMA 7 Tambun Selatan, akan menyampaikan kesimpulan dari modul-modul yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari modul-modul yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru saat ini sungguh sangatlah berat. Kita tidak hanya dituntut untuk menyampaikan ilmu itu secara lahir, tapi juga secara batin, agar peserta didik kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya artinya adalah manusia yang cerdas, baik secara akademik maupun akhlak. Jadi kita dituntut untuk mencetak peserta didik kita ini menjadi manusia yang berilmu dan beradab. Bahkan adab itu di atas ilmu. Jadi kalau kita hanya mencetak peserta didik kita mempunyai ilmu yang tinggi tanpa memiliki adab, maka anak didik kita akan dikucilkan di masyarakat. Kemudian kita juga dituntut untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Terbayang betapa beratnya tugas kita untuk menghantarkan anak-anak kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Ayo Bapak Ibu Guru, kita semangat untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi manusia seutuhnya yang bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan di kehidupannya nanti. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pembahasan kolaborasi di guru SMA 7 Tambun Selatan. Guru yang baik adalah Sinarso Sukilodo, Radio Mangunarso, Guru Handayani. Guru yang baik adalah